Ada tempat di bumi ini yang gak tercatat di dalam peta biasa. Tempat itu gak bisa dicapai hanya dengan mengikuti arah kompas atau jalan setapak. Tempat yang selama ratusan tahun hanya dibisikkan, gak diteriakkan, hanya diceritakan kepada orang yang dianggap mampu menjaga rahasianya. Berarti termasuk Manai yang menjaga rahasia dari Omi ketika Omi cerita tentang si Saranjana ini. Karena memang kejadiannya kan di Kalimantan ya. Jadi kalau Kalimantan tuh ya nama Saranjana ini benar-benar jadi kisah yang wow gitu. Terletak di jantung Kalimantan Selatan, tepatnya di wilayah Kabupaten Kota Baru dan sekitar perbatasan hulu sungai. Nama ini bukan sekedar legenda pengantar tidur, karena Manai dapat ceritanya belum waktunya tidur. Manai udah ceritain tentang ini. Jadi cerita ini tertulis dalam lembar sejarah, hidup dalam kesaksian nyata, hingga saat ini belum mampu dipecahkan sepenuhnya oleh akal manusia. Ada yang bilang ini kota gaib berdimensi lain. Ada yang menyebutnya kerajaan leluhur yang menghilang secara ajaib. Ada juga yang mengaku melangkah masuk ke dalamnya, melihat ada gedung-gedung megah, jalan raya, dan rakyatnya yang hidup damai. Wah, dimensinya udah levelnya tingkat atas, men. Namun saat berbalik mencari jalan pulang, tempat itu lenyap seolah nggak pernah ada. Jadi ceritanya gini, jadi Omi ceritain ke Manai, entah itu ada temennya atau gimana, jadi pernah masuk ke Saranjana ini. Tapi yang mereka lihat adalah emas, kota yang penuh dengan emas. Tapi nggak tahu deh aslinya apa itu ya. Jadi apakah Saranjana benar-benar nyata atau hanya ilusi yang diciptakan oleh alam dan pikiran manusia? Kamu di hutan nih, terus kamu capek. Kamu berharap kamu bertemu dengan rumah atau apa, terus akhirnya kayak oasis gitu. Tiba-tiba timbul lah kerajaan gitu kan. Oke, selama beberapa menit ke depan kita akan menyusuri jejak sejarahnya, mendengarkan kisah-kisah orang-orang yang mengalaminya dan membahas berbagai pandangan dan mencoba mendekati kebenaran di balik misteri terbesar Nusantara ini. Untuk memahami Saranjana, kita kembali ke masa lalu. Sebelum peta modern dibuat, sebelum jalan raya dibangun, saat hutan masih menjadi penguasa utama. Bayangin aja, Omi tuh kalau mau ke sekolah tuh ngelewatin hutan, ngelewatin sungai. Bayangin ya Kalimantan seperti apa, yang sekarang aja masih banyak hutannya gitu kan. Apalagi zaman dulu. Dalam hikayat Banjar dan naskah kuno kitab-kitab Raja Banjar, Saranjana disebutkan sebagai salah satu kerajaan besar yang berdiri sejaman dengan awal berdirinya Kesultanan Banjar. Konon, rajanya yang pertama dan paling terkenal adalah Pangeran Jaya Pangeran. Namanya unik ya. Sebenarnya namanya Jaya Pangeran, tapi karena dia adalah seorang pangeran, makanya disebut Pangeran Jaya Pangeran. Seorang penguasa yang tidak hanya pandai memerintah, tapi juga memiliki ilmu kebatinan yang sangat tinggi. Wow. Pada masa kejayaannya, Saranjana digambarkan sebagai kota yang makmur. Penduduknya ahli dalam bertani, membuat kerajinan tangan, hingga berlayar dan berdagang di wilayah sekitar. Bangunan-bangunan di sana terbuat dari kayu yang keras dan batu yang kokoh. Berarti kayunya tuh seperti kayu jati gitu. Terus bangunan itu dihiasi ukiran yang indah. Air sungai di sana jernih, tanahnya subur, dan masyarakatnya hidup rukun tanpa perselisihan berarti. Namun, perubahan besar terjadi ketika persaingan kekuasaan dan pengaruh agama mulai masuk ke wilayah tersebut. Berdasarkan cerita yang diwariskan turun-temurun, Pangeran Jaya Pangeran meramalkan bahwa suatu hari akan datang masa di mana nilai-nilai kesucian akan tergerus dan kedamaian wilayahnya terancam. Sebenarnya terbukti sih apa kata si Pangeran Jaya Pangeran ini, gak cuma di wilayah tersebut, tapi hampir di seluruh Indonesia ini. Jadi curhat kan? Maka dipilihlah satu jalan yang dianggap paling bijak, memindahkan seluruh kerajaannya ke alam yang gak terjangkau oleh manusia biasa. Karena Pangeran Jaya Pangeran itu memiliki kebatinan, ilmu kebatinan yang sangat tinggi, jadi dengan mudahnya dia bisa memindahkan kerajaannya. Bukan hancur, bukan pindah ke tempat lain di bumi ini, tapi mengubah wujudnya dan masuk ke dimensi gaib yang tetap berdampingan dengan dunia fisik kita. Wow, keren banget. Wilayah yang menjadi pintu gerbangnya ini dipercaya berada di sekitar Gunung Batu Layar, Lembah Kinarum, dan hutan di sepanjang Sungai Durian. Hingga kini warga sekitar menganggap daerah-daerah itu sebagai tempat keramat. Ada pantangan keras, jangan berteriak sembarangan, jangan membuang sampah, jangan mengambil apapun dari alamnya, dan jangan melangkah lebih dalam jika tidak memiliki tujuan yang baik. Mana yang akan ceritakan beberapa kisah?
terjadi tahun 1998 di sebuah desa kecil bernama Sungai Kupang. Hiduplah seorang petani bernama, sebut saja Pak Hasan. Saat itu beliau berusia 42 tahun. Suatu sore, 2 ekor kerbau peliharaannya ini menghilang dari padang rumput. Karena khawatir, ia segera masuk nih ke dalam hutan untuk mencarinya. Jalur yang ia lalui ini udah dia hafal sejak kecil. Namun hari itu tuh rasanya kayak beda banget gitu. Semakin jauh nih dia melangkah, jalur yang biasa dia lewatin itu berubah. Pohon-pohon yang biasanya tingginya hanya setinggi rumah tiba-tiba menjulang hingga menutupi sinar matahari. Udara yang biasanya panas dan sangat lembab berubah menjadi sangat sejuk dan ada aromanya seperti aroma bunga dan rempah-rempah. Pak Hasan berhenti sejenak nih, mulai bingung dia. Saat menoleh ke depan, pandangannya langsung kaget. Di hadapan dia terbentang sebuah kota yang megah. Jalanannya tuh lebar, bersih, dipenuhi orang-orang yang berjalan dengan tenang. Mereka pakai pakaian yang berbahan sutra warna-warni. Ih, mahal kan sutra ya? Rumah-rumahnya beratap runcing, dihiasin ukiran yang sangat rapi. Beliau mendengar percakapan yang lembut. Suara air mengalir dari saluran irigasi dan ada alunan musik samar-samar tapi menenangkan. Belum sempat dia melangkah masuk, seorang pria tua berpakaian serba putih mendekatinya. Wajahnya tenang, matanya teduh. Opa-opa ini bilang, "Anak cucu, kamu tersesat. Ini bukan tempatmu. Duniamu ada di luar sana. Tempat matahari terbenam dan terbit kembali. Jika kamu terus tinggal di sini, waktumu akan berjalan berbeda." Ini keren banget sih ya. Bagaimana sih keren? Kamu bisa kembali ke desamu setelah berhari-hari. Padahal bagimu hanya sebentar. Wadidaw. Pantesan aja Omi bilang. Jadi yang keluar dari sana kita tuh udah nyari, katanya udah nyari sampai seminggu gitu. Tahu pas ketemu, setelah seminggu kemudian ketemu udah berlumuran lendir. Itu kata Omi ya, ceritanya Omi ya. Berlumuran lendir. Terus dibilang, "Kamu kemana aja? Lama banget perginya." Terus dia ngerasa kalau dia baru sejam aja, baru sejam pergi. Hampir mirip nih sama seperti yang opa-opa ini bilang. Terus Pak Hasan ini jawab, "Tuan siapa? Dan ini tempat apa?" gitu. Dia nanya. Terus si opa bilang, "Namaku tidak perlu kau ketahui. Tempat ini adalah Saranjana. Kembalilah sekarang sebelum gerbangnya tertutup." Pak Hasan mau bertanya lagi, kepo kan? Namun tiba-tiba tubuhnya terasa ringan. Dia seperti didorong oleh angin yang lembut, namun kuat. Dalam sekejap, pemandangan kota itu hilang tertutup kabut tebal. Ketika kabut menghilang, ia berdiri kembali di pinggir sungai yang dikenalnya. Dia pulang dengan perasaan bingung. Namun kejadian yang paling membuatnya terkejut adalah dia mengira hanya berjalan selama 2-3 jam. Tetapi menurut kalender desanya, Pak Hasan telah menghilang selama 3 hari penuh. Ya kan? Mirip kan sama apa yang Omi ceritain? Kisah kedua datang dari Pak Jamil, seorang nelayan yang hidup di tepi sungai Kota Baru. Pada tahun 2005, ketika ia sedang memancing sendirian di malam hari, ia melihat pemandangan yang gak masuk akal. Di kejauhan, di atas lembah yang biasanya gelap gulita, tanpa penerangan listrik, tiba-tiba muncul kilauan cahaya yang sangat terang. Cahaya itu pun bukan dari api unggun atau lampu biasa. Ia membentuk pola jalan yang memanjang. Titik-titik cahaya yang teratur seperti lampu kota. Dan kilauan yang memantul dari permukaan air sungai yang mengalir di dalam lembah itu. Pak Jamil mendengar suara keramaian yang samar. Seperti orang yang lagi ngobrol aja. Suara gendang dan alunan musik tradisional. Dia mau mendekat nih. Tapi kakinya tuh kayak terasa berat banget. Kayak tertancap gitu di tanah. Tiba-tiba cahaya itu meredup perlahan sampai hilang sepenuhnya dalam waktu sekitar 15 menit. Cepet banget. Kayak pertunjukan aja. Suasananya tuh kembali gelap dan sunyi seperti semula. Keesokan harinya Pak Jamil ceritain hal ini kepada kepala desa. Kepala desa nih cuma ngangguk-ngangguk aja dan dia bilang, "Itu Saranjana. Kadang mereka membuka tabirnya sebentar, tapi jangan pernah berusaha masuk. Jika izin gak diberikan, kamu bisa tersesat selamanya. Gak bisa pulang ke dunia kita lagi." Wow. Tapi seru kan, dimensinya udah berbeda. Aduh, amit-amit tuh jangan deh, jangan, mana nggak boleh. Cerita yang ketiga nih. Bukan hanya warga lokal, pendaki dan peneliti luar daerah pun melaporkan kejadian aneh. Pada tahun 2012, sekelompok pendaki dari Kampung Manai, dari Kalimantan Timur, mencoba mendaki menuju kawasan Gunung Batu Layar. Mereka mau foto-foto alamnya, jadi dokumentasiin tuh semuanya di sekitar situ. Mereka bawa kompas, GPS, dan jam tangan.
Namun saat memasuki area yang dianggap sebagai batas wilayah keramat, alat-alat itu mulai bermasalah. Jarum kompas tuh berputarnya kayak nggak ada arahnya tuh, nggak jelas tuh, tak kayak gitu. Layar GPS cuma nampilin tulisan sinyal tidak ditemukan, no signals. Jam tangan mekanik mereka berhenti berjalan bersamaan, walaupun baterai sama pegasnya itu dalam kondisi baik. Ya mungkin karena mau pindah alam jadi diberhentiin semuanya. Ada getaran-getaran apa itu? Mereka berjalan selama 4 jam, namun saat melihat peta sederhana yang mereka buat, mereka sadar kalau mereka cuma berputar di satu titik yang sama. Wow, udara terasa berat dan suara-suara yang ada di hutan itu tiba-tiba berhenti total. Jadi sangat sunyi sampai membuat telinga tuh kayak berdenging gitu loh. Kan kalau sunyi gitu kan langsung berdenging kan telinganya. Salah satu anggota tim yang memiliki kepekaan batin seperti Manai kemudian menyarankan untuk berhenti, meminta maaf kepada penjaga tempat dan berbalik arah. Segera setelah itu jarum kompasnya kembali stabil dan jam juga berjalan normal. Mereka bisa menemukan jalan keluar dengan mudah. Bersyukur ya bisa balik. Cerita yang keempat, Ibu Lala, seorang warga desa yang kini sudah berusia lanjut, menceritakan pengalamannya waktu masih muda. Waktu itu dia lagi ngumpulin kayu bakar di pinggir hutan. Kayak Omi yang ngumpulin kayu bakar dulu, Omi kayaknya juga gitu deh. Hari itu udah mulai sore dan dia mendengar suara orang manggil-manggil namanya. Bu Lala, Bu Lala, dengan nada yang sangat akrab, seolah-olah suara kerabatnya. Bu Lala, Bu Lala. Dia berjalan nih mengikuti suara itu, masuk lebih dalam lagi ke hutan. Semakin masuk, suara itu semakin jelas, namun wujud orangnya nggak pernah ada, nggak kelihatan. Tiba-tiba dia teringatlah pesan orang tuanya. Kalau kamu mendengar suara orang memanggil di hutan, yang belum tentu siapa orangnya, belum tahu asalnya, jawablah dengan kalimat doa atau mengucap syahadat. Bu Lala pun berhenti, duduk tenang, dan membaca doa perlahan. Seketika itu juga suara panggilan itu menghilang. Iseng banget deh. Digantikan oleh suara angin yang berhembus biasa. Bu Lala merasa seolah-olah terlepas dari daya tarik yang kuat. Dia segera pulang dan gak pernah berani lagi masuk ke area itu sendirian saat senja. Cerita yang kelima, ada juga kisah tentang benda-benda yang diduga berasal dari Saranjana. Beberapa warga pernah mengaku menemukan perhiasan logam yang sangat halus, koin dengan tulisan yang gak dikenal, atau kain yang bahan yang gak ditemukan di pasaran manapun. Jangan-jangan tuh Saranjana tuh adalah kota masa depan, ya kan? Jadi di saat itu emang belum ada, makanya kan tadi dibilang udah kain sutra yang mahal. Wah, mana lagi mikir jadi kayak berbeda dimensi gitu kan. Namun menurut kepercayaan setempat, benda itu nggak boleh dibawa pulang atau disimpan. Kalau diambil, biasanya akan terjadi hal-hal yang mengganggu. Barang itu hilang sendiri atau pemiliknya mengalami gangguan tidur dan mimpi buruk. Makanya benda apapun yang ditemukan di daerah itu harus ditinggalkan kembali di tempat asalnya. Lagian iseng aja kalau ngambil-ngambil kayak gitu ya. Mana sih nggak pernah mau nyentuh barang-barang dimanapun berada ya. Nggak pernah mau ngambil apapun gitu di tempat yang asing. Selain itu, banyak orang yang mengaku melihat cahaya terbang rendah yang bergerak teratur, bukan seperti burung atau hewan lain. Alien dong, UFO dong. Melintas di atas lembah itu pada malam hari. Nah, ini ceritanya Omi juga nih. Ada soal hal-hal kayak gini yang dikira UFO. Agak lain emang kisah-kisah hidup Omi. Oke, tim Manai berhasil mendapatkan catatan sejarah. Jadi tokoh adat dan sejarawan lokal seperti almarhum Haji Basuki dan peneliti budaya Dr. Andes Ahmad Mawardi pernah menuliskan hasil wawancara mereka. Mereka menyimpulkan bahwa hampir tidak ada satupun sesepuh, jadi warga yang sudah lama di sana itu, di wilayah itu, yang meragukan keberadaan Saranjana. Itu artinya mereka mengakui Saranjana itu ada. Mereka menegaskan bahwa Saranjana bukanlah tempat yang jahat. Saranjana ini hanya tertutup dan memiliki aturan sendiri. Kalau seseorang datang dengan niat baik, menghormati wilayahnya, dan tidak mengambil apapun, maka ia akan selamat dan mungkin sekilas diperlihatkan keberadaannya. Namun kalau datang dengan niat serakah atau ingin mengganggu, maka jalan keluar itu akan menjadi kabur dan sulit ditemukan. Gak bisa balik lagi ke dunia kita, tersesat di sana selamanya. Oke teman-teman, setelah kita membahas sejarah dan beberapa cerita turun-temurun, kita bahas misteri ini dari berbagai sudut pandang supaya kita memiliki pandangan yang utuh. Dari sudut pandang kepercayaan dan budaya. Bagi masyarakat adat dan pemeluk agama di sana, Saranjana adalah kerajaan gaib yang dijaga oleh roh leluhur atau makhluk halus yang memiliki kedudukan tinggi. Mereka percaya bahwa alam ini tidak hanya satu lapisan, tetapi ada banyak alam halus yang hidup berdampingan.
Wow, Saranjana dianggap sebagai tempat yang suci dan berfungsi sebagai penjaga keseimbangan alam di wilayah itu. Jika alam dijaga dan dihormati, maka hasil bumi akan melimpah dan bencana jarang terjadi. Oleh karena itu, kepercayaan ini menjadi bagian dari cara hidup mereka, menjaga kelestarian hutan dan lingkungan. Kalau dari sudut pandang ilmiah dan geografi, dari sisi ilmu pengetahuan, ada beberapa penjelasan yang masuk akal. Medan magnet memiliki kandungan besi dan mineral tertentu yang membuat medan magnetnya ini tidak teratur. Hal ini bisa membuat kompas rusak, sinyal terganggu, hingga menimbulkan rasa bingung atau tersesat yang disebut kesasar alam. Perubahan geologinya, ada kemungkinan Saranjana memang pernah ada sebagai kerajaan fisik ribuan tahun lalu tertimbun tanah longsor, tertutup aliran lava purba, atau terendam perubahan aliran sungai akibat pergeseran tanah. Karena ditumbuhi hutan lebat selama berabad-abad, jejaknya sulit dilacak. Kalau dari sisi efek optiknya, suasana kabut, pantulan cahaya matahari atau bulan, dan bentuk bebatuan yang unik kadang bisa membentuk ilusi penglihatan yang terlihat seperti bangunan atau kota dari kejauhan. Kalau dari sudut pandang filsafat dan metafisika, di sisi lain banyak ilmuwan dan filsuf modern mulai membuka wacana tentang dimensi paralel. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta terdiri dari banyak lapisan realitas yang berbeda, yang biasanya tidak saling bersentuhan. Namun, pada kondisi tertentu, lapisan itu bisa bertemu sebentar, sehingga kemungkinan sesekali terlihat oleh manusia. Wow, keren banget. Jika teori ini benar, maka Saranjana bisa jadi adalah peradaban yang ada di dimensi lain yang kadang membuka celah untuk terlihat ke dunia kita. Wow. Hal ini menjawab mengapa ia bisa terlihat namun nggak bisa disentuh atau ditemukan kembali. Karena beda dimensinya. Anggap aja deh di rumah mana ini. Di situ tiba-tiba ada kamar yang lain padahal nggak ada. Ya itu berarti kamar itu ada di dimensi yang lain. Tapi lagi kelihatan aja sama Manai. Wow, Manai dari tadi, oh wow. Karena emang Manai udah dapat cerita ini udah lama dari Manai kecil, jadi ya udah Manai ceritain lagi lah. Seperti ini ya. Jadi teman Manai beberapa menit kita telah melalui bersama ya. Kita udah baca juga lembaran sejarahnya, terus kisah orang-orang yang sudah mengalaminya, termasuk temannya Omi juga pernah mengalami, terus melihat berbagai pandangan untuk menjelaskan Saranjana seperti apa dan bagaimana. Namun pada akhirnya apakah misteri ini terpecahkan? Jawabannya adalah ya belum lah. Masih bertanya-tanya, masih kepo. Saranjana tetap menjadi teka-teki, nggak pernah bisa dibuktiin 100% ada dengan metode ilmiah modern. Namun dia juga nggak pernah bisa dibuktiin 100% tidak ada. Saranjana ini hidup di antara batas logika dan kepercayaan, antara kenyataan dan misteri. Yang bisa kita ambil dari semua ini adalah sebuah pelajaran berharga. Dunia ini jauh lebih luas dan kompleks dari apa yang bisa kita lihat, kita ukur dan pahami saat ini. Ada hal-hal yang mungkin belum bisa dijelaskan sekarang. Namun bukan berarti hal itu nggak nyata. Saranjana itu mengajarkan kita untuk rendah hati, bahwa ada batas pengetahuan manusia, dan yang terbaik adalah menghormati apa yang kita tidak mengerti, bukan menolaknya dengan semena-mena. Apakah suatu hari nanti pintu Saranjana akan terbuka lebar dan bisa dimasuki siapa saja? Atau Saranjana akan menjadi rahasia yang dijaga rapat selamanya? Waktu yang akan menjawabnya. Ingatlah baik-baik, di balik rimbunnya hutan Kalimantan, di balik kabut lembah yang sunyi, mungkin saja sebuah kota megah sedang berdiri dengan jalanan yang bersih dan cahayanya yang terang, menunggu orang yang memiliki hati yang bersih dan niat yang tulus untuk sekedar melihatnya. Itulah misteri Saranjana, sebuah rahasia abadi milik Nusantara, milik kita semua. Teman Manai, kalau kamu punya cerita tentang Saranjana dan kamu pernah mengalami masuk ke kota Saranjana, segera tulis di komentar. Dan sebarkanlah cerita ini ke siapa aja. Siapa tahu mereka juga punya kisah yang sama seperti yang Manai ceritakan saat ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan kisah-kisah misteri lainnya. Terima kasih sudah menonton. Manai pamit, undur diri. Bye-bye.